البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ketika tiba waktunya, maka apa? Allah Ta'ala tidak akan melepaskan orang yang zalim. Selama 13 tahun mereka menyakiti Rasulullah dan sahabat dengan apa? Dengan sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Ketika tiba waktunya di mana para sahabat sudah semakin kuat, baru diizinkan perang. Ketika itulah orang kafir akan heran, bagaimana 1000 mengalahkan 3000, bagaimana 3000 mengalahkan 200.000. Mereka akan heran. Ini nggak mungkin akal manusia semata, tidak mungkin dengan apa pikiran semata dan kekuatan semata. Tapi apa? Itu adalah pertolongan Allah melalui malaikatnya dan seterusnya. Baik, jadi sebagaimana kata para ulama muslimin, apa itu? Innallaha yumhil wa la yuhmil. Allah menunda tapi tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yumlilidz zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Allah Ta'ala memang memberikan penundaan kepada orang yang zalim, tapi kalau tiba waktunya untuk menangkapnya, maka tidak akan melepaskannya lagi. Semuanya adalah ujian. Baik. Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu walil ibadi qudratun ala a'malihim walahum iradah. Ucapan sang penulis, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para hamba itu memiliki kemampuan untuk menjalankan amalan-amalan mereka, dan mereka juga punya keinginan. Ini isyarat untuk membantah orang Jabriyah yang mengatakan hamba tidak punya kemampuan dan bahkan tidak punya keinginan. Padahal kenyataannya pasti mereka punya keinginan itu. Buktinya apa? Kalau salah seorang dari mereka datang untuk melamar seorang wanita, jelas nanti dia akan ditanya, kamu cintakah pada dia? Oh, saya cinta pada dia. Oh, berarti punya keinginan tuh. Bukan Allah Ta'ala maksud saya nggak tahu juga kenapa saya datang ke sini, nggak akan gitu. Jelas dia sudah merancang ini, merancang itu, menciptakan apa itu ayat-ayat yang indah, dan seterusnya. Tayyib, qauluhu wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim. Allah lah yang mencipta mereka dan menciptakan kemampuan mereka. Mereka punya kemampuan, tetapi tetap yang namanya kemampuan itu ciptaan dari Allah. Enggak ada kekuatan kecuali dari Allah Ta'ala. Ila akhirih isyaratun lirraddi alal qadariyah. Ini bantahan kepada apa? Qadariyah yang mengatakan manusia adalah yang menciptakan kodrat mereka sendiri. Fal jabriyatu wal qadariyatu fi tarafai naqil. Jabriyah dan qadariyah itu ada di dua ujung yang saling bertentangan. Fal jabriyah ghalau fil isbat wal qadariyah ghalau fin nafi. Jabriyah mereka berlebihan di dalam menetapkan takdir, sampai apa? Menghilangkan keinginan-keinginan hamba dan kemampuan hamba. Sementara qadariyah maksudnya di sini adalah Mu'tazilah, mereka berlebihan di dalam meniadakan takdir, sampai menganggap Allah Ta'ala tidak menakdirkan apa-apa dari perbuatan hamba. Wa hadallahu ahlas sunnati wa jamaah lil qaulil wasat. Dan Allah memberikan petunjuk kepada ahlu sunnah wa jamaah untuk mendapatkan ucapan yang pertengahan, yang terbaik. Fa asbatu annal ibada fa'ilun walahum qudratun ala a'malihim. Ahlu sunnah wa jamaah menetapkan bahwasanya para hamba itu adalah sebagai pelaku, dan mereka itu memiliki kemampuan atas amalan mereka tadi. Walahum iradatun wa masyiah, dan para hamba itu punya keinginan dan kemauan. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa masyiatihim, dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta mereka dan pencipta kemampuan dan keinginan mereka. Qala Allah Ta'ala wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali dengan keinginan Allah Rabbul Alamin, yaitu itu tidak terwujud kecuali apa? Dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah dan seterusnya. Fa asbata masyiatan lil abdi wa akhbara annaha la takunu illa bi masyiatillah. Maka di sini Allah Ta'ala menetapkan keinginan untuk hamba, dan Allah mengabarkan bahwasanya keinginan tadi tidak terwujud kecuali dengan kehendak Allah. Fa af'alul abdi tudafu ilaihi ala jihatil haqiqah wallahu khalaqahu wa khalaqa fi'lah. Maka perbuatan-perbuatan hamba itu dinisbatkan pada hamba sendiri, pada hamba itu secara hakikatnya, bukan majaz. Memang secara hakiki kita pelakunya, tetapi Allah lah yang menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan tadi. Pelakunya adalah hamba itu.
Kama qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah lah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian amalkan itu. Fa akhbara annal ibad ya'malun wa yasnaun wa yu'minun wa yakfurun wa yafsukun wa yakdzibun. Maka di sini Allah mengabarkan bahwasanya para hamba itulah yang beramal, yang berbuat, yang beriman, yang kafir, yang fasik, yang mendustakan, yakdzibun. Kalau yukadzibun mendustakan, kalau yakdzibun berdusta. Wal adillatu ala isbati af'alil ibad katsiratun jidda. Dan dalil-dalil yang menetapkan perbuatan-perbuatan hamba itu banyak sekali. Baik, qauluhu wa hadhihi darajatu minal qadar wa hiya isbatu annal abda fa'ilun haqiqah. Dan tingkatan takdir yang ini yaitu penetapan bahwasanya hamba itulah pelaku secara hakiki. Wa annallaha khalaqahu wa khalaqa fi'lah, dan bahwasanya Allah itulah yang menciptakan dirinya dan menciptakan perbuatannya. Yukadzibu biha ammatul qadariyah, didustakan oleh hampir semua qadariyah. Qadariyah Mu'tazilah. Ai jami'ul qadariyah au aktsaruhum. Mereka semua atau kebanyakan dari mereka. Fayas'umuna annal abda yakhluqu fi'la nafsihi istiqlalan. Mereka menyatakan bahwasanya hamba itu menciptakan perbuatan dirinya sendiri secara merdeka. Biduni masyiatillah wa iradatih, tanpa keinginan dan kehendak dari Allah. Wa summu qadariyatan li ingkarihimul qadar. Mereka dinamakan qadariyah karena mereka mengingkari takdir dan menetapkan takdir itu adalah apa? Perbuatan adalah ciptaan para hamba itu sendiri. Wa kadzalika tusammal jabriyatu al-muhtajuna bil qadar qadariyah. Demikian pula orang-orang Jabriyah yang berdalilkan dengan takdir untuk apa? Meninggalkan amalan atau untuk berbuat kejahatan, dinamakan juga sebagai qadariyah li khawdihim fil qadar, karena mereka memperbincangkan takdir. Wa tasmiyatu ala ta'ifati al-ula aglab, dan penamaan qadariyah untuk kelompok yang pertama ini lebih dominan. Kalau dikatakan qadariyah maksudnya adalah para pengingkar takdir. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi ta'iyatihi, ini ta'iyahnya ini ternukil di dalam apa? Majmu' Fatawa yang kelima, Majmu' Fatawa yang ke-8 muka surat 246. Ta'iyahnya apa? Ta'iyah yaitu syair beliau yang belakangnya adalah apa? Huruf ta. Tak marfuthah. Kalau punya Ibnul Qayyim bawa nuniyah karena belakangnya nun. Kalau punya Ibnu Abu Dawud apa? Ha'iyah, belakangnya ha. Kalau nggak salah demikian ya. Wa yud'a khusumullahi yauma ma'adihim ilan nari turran firqatal qadariyah. Dan penentang Allah, khusum yaitu lawan Allah Ta'ala, nanti akan dipanggil pada hari ketika mereka dikumpulkan. Dipanggil kemana? Dipanggil ke dalam neraka. Turran yaitu mereka semua. Firqatal qadariyah, mereka itu adalah firqatul qadariyah. Sawa'un nafauhu au sa'au liyukhasimu bihillaha au maru bihis syariah. Sama saja mereka meniadakan takdir atau mereka berusaha untuk membantah Allah Ta'ala atas nama takdir, yaitu apa? Orang Jabriyah mengatakan nggak boleh Allah masukkan dalam neraka karena Allah memaksa saya, Allah yang menakdirkan. Nah ini yang ingin apa? Membantah Allah dengan apa? Dengan alasan takdir. Au maru bihis syariah, atau dengan itulah mereka ingin membantah syariat. Maru yaitu berdebat. Baik, kita lanjutkan besok insyaallah. Wallahu a'lam. Allah